Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah memulai ngaji kita pada pagi hari ini. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Dan marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Hari ini masih akhlaknya orang yang ahlul ibadah, yaitu insyaallah kita siap kapan saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain akhlaknya mengurangi tertawa, ya, kemudian selalu berzikir, ya, maka kita meneruskan sedikit lagi tentang kita siap kapan saja Allah memanggilnya dan kita selalu sabar di dalam setiap ujian. Bismillah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sami'tu sayyidi aliyan khawas rahimahullah yaqul. Dan sungguh saya telah mendengarkan gurunya Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani. Beliau adalah Ali Al-Khawas. Ini juga min aulia, sangat tajam dan sangat cepat hubungannya, tangganya menuju Allah. Ini guru dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengatakan min a'dhamil bala'i wuqu'il abdi firya bi ilmihi wa amalihi. Cobaan yang paling besar yang menimpa sehingga menjerumuskan kita sebagai hamba ini, ya, adalah firya bi ilmihi wa amalihi. Riya di dalam ilmunya dan amalnya. Walakin la yas'uru bidzalik, akan tetapi tidak akan menyadari akan hal itu illa qalilun minan nas, kecuali sedikit pada manusia. Sombong karena ilmunya, amalnya ditunjuk-tunjukkan, tidak mau menyumbang kalau tidak diumumkan misalkan, ya. Itu bagian dari riya. Dan riya adalah hal yang bisa menjerumuskan manusia. Karena dia ingin dipuji manusia, bukan dipuji oleh Allah. Fa'lam dzalika fafattish ya akhi, maka engkau harus memahami ini semua wahai saudara saya, kata Syekh Ali Al-Khawas. Nafsaka, ya, di dalam diri kita, wa iyyaka an taqula kama qala ba'dul muhibbina khinabtuli, dan waspadailah Anda mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian para pecinta ketika dia diberi cobaan. Apa itu yang disampaikan? Allahumma in kana fi hadzi ridhaka, jika di dalam menanggung cobaan ini, entah sakit, entah kekurangan, ada ridhamu,
fazidni minhu, maka tambahlah saya dari cobaan itu. Tidak semua orang mampu. Ya Allah, engkau nyoba saya, coba lagi ya Allah. Diberi kekurangan, ridho, diberi kekurangan lagi, ridho. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling ridho dengan apa yang diujikan oleh Allah. Nah, fa'in rijalil bala, karena sesungguhnya pria sejati akan siap menanggung bala, menanggung ujian. Innamahumul anbiya alaihimus sholatu wassalam. Ini adalah ujian dan ditimpakan pada para nabi, khususnya ulul azmi. Semakin diuji, semakin dicoba, ada diuji gitu, ya semakin senang. Ya, ini berarti Allah lagi senang dengan saya karena saya selalu diuji. Nah, pertanyaannya, sabar nggak? Nah, kalau sabar itu berarti kita kekasih Allah. Waqad kana Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i yang kita ikuti itu ya dari mazhabnya, beliau berkata, mubtalan bima radil bawasir. Saya ini sakit wazir dan saya mengucurkan fakanat tandahu alai daman. Meskipun karena banyak duduk, sakit wazir, mengalirlah, maaf, di duburnya itu darah, daman, lailan wa naharan, lailan malam, siang dan malam. Hatta kana radhiyallahu an yajlis lil hadis, sedangkan duduk beliau mengajarkan hadis. Watistu tahtau yakturu fihil dam, sambil ngajar hadis, maaf, di bokongnya itu dikasih baskom yang di situ netes air, netes darah. Saking beliau tidak pernah mengeluh sakit untuk beribadah. Kita, Bapak sekalian, ngeluh sedikit sudah nggak ngaji, sakit sedikit sudah males. Ini Imam Syafi'i, sakit wazir, darahnya ngucur, sambil ngajar, di bokongnya itu dikasih baskom, mengalir darah. Faqala yaman, lalu beliau pernah berkata pada suatu hari, Allahumma in kana fi hadhi ridhaka fazidni minhu. Ya Allah, jika di dalam menanggung sakit, dalam sakit wazirku terhadap keridhoanmu, maka tambahilah sakit itu kepada saya. Semakin sakit, semakin diuji oleh Allah, semakin dekat. Kesedihan adalah kekuatan yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Luka yang ada di dalam diri kita, entah karena disakiti orang, entah karena kekurangan harta, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Luka dan sedih adalah kekuatan manusia. Orang kalau tidak punya luka, tidak hatinya, tidak ada sedih di hatinya, dia tidak akan pernah merasakan apa yang kekurangan dalam dirinya, dan itu yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Maka ketika luka dan sedih, janganlah kita berputus asa. Itu pertanda Allah mencintai kita. Kita kalau luka ngalem kan, kita dimarahin orang ngalem. Kalau difitnah orang, marah, biarkan aja. Kalau kita ya, kalau saya enggak pernah, insya Allah difitnah, di apapun enggak pernah marah, enggak pernah bales. Wa kafa billahi wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil saya. Wa qala al-mu'allif fa sami'uhu Syekhul Imam Muslim Ibnu Khalid Anjanji, ya rahmatullah, fazajahu wa qallahu. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanjanji rahimahullah, lalu Imam Muslim menyegah beliau, berkata kepada beliau, ini muridnya, mah ya Muhammad sallallahu alaihi fa'anna wa anta min rijalil bala. Tahanlah wahai Muhammad, mohonlah kepada Allah atas kesembuhan, karena saya
dan Anda bukanlah termasuk kalangan pria yang sanggup. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap ngajar, kalau yang lain udah nggak kuat, tapi tetap ngajar, artinya sabar. Kita lanjutkan. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq belum mengatakan di dalam khutbahnya, ayuhan nas sallallahu afwa wal afiyah, wahai manusia kalian mohonlah kepada Allah akan ampunan dan kesehatan. Fa innal mu'minina lam yu'ta ba'dal Islam afdhalu minal afi wal afiyah. Karena sesungguhnya seorang mukmin tidak diberikan kenikmatan di dalam Islam kecuali dalam keadaan lebih utama, yaitu ampunan Allah dan kesehatan. Jadi dengan demikian mohon ampun, istighfar yang banyak ini adalah yang penting. Dan inilah akhlak dari min aulia, orang-orang kekasih Allah. Dicoba oleh Allah, tenang, sakit, diam, dan selalu ridho. Dan ini menandakan beliau sabar. Nah, sekarang kita pindah tentang akhlak yang lain. Wa qala al-mu'allif wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu khaufihim minallah ta'ala. Sebagian dari akhlak-akhlak lain dari orang-orang yang soleh, orang-orang kekasih Allah adalah kasratun khaufihim minallah ta'ala, orang yang besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi halin, di dalam kondisi permulaan, fi halin bidayatihim wa halin nihayatihim, awalnya dan akhir. Karena itu yang paling ditakutkan oleh kita itu adalah awalan, iman kita itu kuat enggak? Itu kan awal. Orang kalau tidak iman, apa yang dilakukan apapun tidak ada hasilnya. Kecuali beliau iman, tauhid, la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallahnya itu ditalkinkan, dibaiatkan, itu lebih kuat. Wa halin nihayatihim, dan akhir dari hidupnya, apakah husnul khotimah atau tidak. Itu yang ditakutkan oleh para wali, para minas sholihin, dari orang-orang sholih. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Apakah iman kita kuat? Apakah akhir hidup kita itu husnul khotimah? Amin ya rabbal alamin. Nah, wa fi halin nihatihim khaufun ijlilali wa ta'dim. Kondisi di puncak di dalam keagungan itu adalah kebesaran Allah. Itu adalah puncaknya. Lakini fi halin bidayatihim fi dzunub wa khaufil adzab. Kalau startnya itu apakah kita banyak dosa, wa khauful adzab, dan akhirnya banyak azab dari Allah, itu awal dari yang kita takutin. Yang ujungnya wa fi halin nihayatim, dan akhir dari semua itu apakah kita itu diagungkan, takut terhadap ijlal wa ta'zim, keagungan dan kebesaran Allah. Ya, itu yang kita tuju. Kebesaran Allah, keindahan Allah, jalalullah, ta'zim, kita keagungan, kebesaran Allah, itu yang kita tuju. Bukan hal-hal lain, jabatan, kekuasaan, bukan itu yang kita tuju. La ilaha illa maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Wa min lazimin khaufihim nadam daruratun fil halatain. Dan di antara kelaziman rasa takut mereka adalah timbulnya penyesalan secara pasti di dua kondisi itu. Jangan sampai kita menyesal. Startnya kita nggak baik, banyak dosa, ujungnya tidak mengagungkan, tidak mencari ridha Allah Ta'ala. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Sofiyah ammatu Rasulullah sallallahu wa ya Fatimah bintu Muhammad angkidha
anfusakuma minan nar. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, wahai putriku Fatimah, kalian selamatkan diri kedua Anda itu dari api neraka. Fa inni la'ana ankum minallahi syai'an, karena sesungguhnya saya tidak dapat menjauhkan murka Allah dari kalian sedikit pun. Itu Fatimah, putri Rasulullah. Rasulullah mengatakan gitu, nggak ada yang bisa nolong. Nanti di akhirat itu sendiri-sendiri. Apa amal kita di dunia ini? Apa bekal di dunia ini? Apakah sudah banyak zikir, baca Quran, masuk thariqah, zikirnya mutawamah? Ataukah hidup di dunia itu gloma, glaming, ngalor ngidul, keluyuran? Nggak jelas. 50, 60, 70 tahun tidak pernah ma'rifatullah, rugi. Ini Fatimah saja dikatakan oleh ayahnya, oleh Rasulullah SAW gitu, aku nggak bisa nolong. Nah, kita siapa? Kok nggak mau mendekatkan diri pada Allah? Maka di dalam hadis lain disebutkan, al-birru la yubla wadzambu la yunsa waddayanu la yafna. Kebajikan tidak akan pernah usang, dosa tidak akan pernah terlupakan, dan Allah yang memutus perkara tidak akan pernah sirna. Allah selalu ada. Allah buatan sari. Allah selalu memerintahkan mencatat apa yang kita lakukan. Gitu manusia seenaknya di dunia. Seakan-akan tidak pernah akan mati, seakan-akan tidak akan pernah ada azab, seakan-akan apa, hidup itu langsung masuk surga. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan, faman kama syi'ta kama tadinu tudanun, maka silahkan Anda menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Sebagaimana Anda berbuat, maka Anda akan dibalas. Nah, orang baik silahkan, alhamdulillah. Orang jahat silahkan, nanti terima ya akibatnya ya. Gitu. Monggo, kita mumpung masih diberi kesempatan Allah, mumpung masih ada waktu. Lagunya kan gitu, mumpung masih ada waktu. Maka waqad kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul arba'un idza afrata fiha rajul. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri beliau pernah mengatakan 4 perkara apabila seorang berlebihan dalam 4 perkara itu ahlakathu wastahwathu. 4 itu akan membinasakan kamu dan akan menjadikan kamu lupa. Apa itu? Maaf. Pertama, kasratul jima, banyak bersetubuh. Yang dicari urusan itu saja di dalam hidup, itu lupa pada Allah. Wassodid, ya, dan dia adalah sering berburu, bunuh sana, bunuh sini, tembak. Sudah hewan-hewan yang langka ditembakin ya. Wal kimar, banyak juga berjudi. Wadzunub, dan banyak dosanya. Ini adalah pertanda orang yang sudah jauh dari Allah. Wa kana Abu Turab An-Nakhsabi rahimahullah ta'ala yaqul idza ajma'a ar-rajulu ala tarkidz dzunub, apabila seorang telah mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa, ya kita paham, kita sadar, kita punya masa lalu yang dosa. Manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Atathul imdad minnal ta'ala min kulli hanib, maka orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari setiap penjuru. Syaratnya apa? Istighfar dan taubat atas dosa-dosa yang dulu. Itu dikliren, dibersihkan lagi, asal kita istighfar dan taubat.
Wa min alamati sawadil qalbi tsalat, dan ciri dari gelapnya, hitamnya hati kita itu 3. Pertama adalah Allah yajidul lidzunubi mafza'an, tidak merasakan takut terhadap dosa-dosa nih. Akeh dosane itu lho. Gua gah urip nek donya. Wis sama saja tidak pernah ngambah bumi, kayak terbang aja. Pasal dosanya banyak. Tenang aja itu. Nah, ini adalah orang yang hatinya gelap. Yang kedua adalah walalit ta'ati mauqifan, dan dia merasakan tidak fokus di dalam beribadah taat. Karena itu doa kita kan Allah ja'alna minal murid wal jamaah min ahlil ibadah ahli taat. Doa kita kan itu kan, jadikan kita itu yang istiqomah dalam beribadah dan taat. Nah, orang kalau hatinya gelap, nggak ibadah, tenang itu, nggak ada rasa penyesalan. Ya. Yang ketiga, wala lil mau'idati manja'an, dan tidak ada pengaruh terhadap nasihat apapun. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Diajak kebaikan, ndak ngurus, ndak ngerewes, tidak diikuti. Karena apa? Hatinya gelap. Hatinya zulmatun wal qaswah. Ya. Nah, jadi zulmah, gelap. Jadi sulit ngelukis itu kalau yang ada di dalam kanvasnya jelek, sulit. Kalau kanvasnya jelek, ini mau ngelukis apa itu sulit. Nah, kanvas itu hati itu harus dibersihkan sehingga kita kalau melukis itu gambarnya jelas. Hati kalau tidak dibersihkan, zikir juga nggak masuk. Nah, maksudnya di sini arti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Turab itu di situ. Nah, karena itu bersihkan hati kita biar kita lebih takut pada Allah, lebih taat pada Allah, dan kita adalah diberi nasihat itu segera masuk. Wa kana Abu Muhammad Al-Marwazi rahimahullah ta'ala yaqul innama syakiya iblis yuhli khamsatin khisalin, sesungguhnya iblis celaka dengan 5 perkara, karena sesungguhnya iblis itu mengapa iblis itu hancur, dilaknat oleh Allah? Karena 5 perkara adalah lam yukirru bidzambihi. Dia tidak pernah merasa itu dia salah. Saya dibuat dari api, kamu wahai Adam kan dibuat atin. Saya enggak mau sujud kepada, saya enggak mau menghormat. Dosa itu nyaman aja. Jadi kalau kita tahu dosa tapi tidak mengakui dosa kita, itu seperti iblis. Yang kedua, walam yandam alaihi, dan tidak pernah menyesali perbuatannya. Bahkan iblis kan sportif, ya Rasulullah sudah masukkan neraka saya akan goda manusia itu, saya ajak ke neraka. Lah, orang kalau kekeh dengan kesalahannya, kekeh dengan dosanya, iblis. Yang ketiga, walam yalum nafsahu, tidak mencaci maki terhadap dirinya, tidak menyesal, tidak nadam, tidak nangis, bangga dengan salahnya. Walam yubarid ila taubat, dan dia tidak ada semangat untuk taubat. Dosa dipelihara. Yang terakhir adalah wa qanata min rahmatillah ta'ala, dan dia putus asa pada Allah. Ya enggak apa-apa, itu silakan, saya sudah masuk neraka, tapi saya minta ya, saya goda manusia, saya akan ajak menjadi api, menjadi kayu bakarnya di neraka. Nah, kalau orang mempunyai ciri seperti ini, maka dia adalah perilaku dari iblis, Bapak Ibu. Jadi itu harus mohon kita renungkan, ya. Wa qala wa aksa dzalik Adam alaihi salatu wassalam,
Syekh Abu Muhammad tadi mengatakan, dan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam fa innahu sa'id bi khamsi khisalin, beliau itu akan bahagia ya bi khamsin khisalin karena 5 perkara. Dulunya ya salah dengan Siti Hawa makan buah kulti dilarang, masih dilanggar, itu ya nyesel, berbuat dosa. Tapi akhirnya bahagia. Apa yang dicontohkan? Aqarra bidzambihi. 1, mengakui dosanya. Rabbana ya Rabbana, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyesel ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, kok aku duwe dosa kaya ngono ya dhisik ya. Nah, nyesel ya. Allah seneng kalau orang menyesal kesalahannya. Yang kedua adalah wa nadima alaihi, menyesal perbuatannya, mengakui dosanya ya, menyesali. Yang ketiga, wala ma nafsahu, beliau mencaci maki terhadap dirinya. Ya Allah, aku kok zalim banget ya. Kok pernah begini ya? Pernah ini, pernah itu, ya. Wa badara ilal taubat, dan beliau segera bertaubat. Walam yaknut min rahmatillah, dan beliau tidak putus asa dari kasih sayang. Karena titik uji dengan Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan. Ya, sebagian cerita, satu di India, ya satu di sekitar Timur Tengah, di sekitar Arab. Nanti ketemu di mana? Ketemu di mana itu? Jabal Rahmah. Ya. Jabal Rahmah. Setelah nadam, setelah nangis, setelah mencari, endi bojoku, mana suami saya, mana istri saya, sambil nangis nek Gusti Allah, baru dipertemukan itu. Jadi Bapak sekalian yang belum punya jodoh, kalau umroh jangan lupa ke Jabal Rahmah. Ya, biasanya begitu, ya. Satu lagi, wa kana Hatimul Asam, dan Syekh Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala yaqul, idza asata rabbuka fabadir bitaubi wan nadam, apabila Anda berbuat maksiat kepada Allah, maka segeralah Anda bertaubat dan menyesali. Wala tangdziru linnas, dan Anda jangan mengemukakan alasan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau punya dosa nggak usah diceritakan ya. Cukup Allah. Masa diceritakan aku pernah gini, pernah gitu. Nggak perlu. Malah menjadikan fitnah. Lebih baik nangis di hadapan Allah. Ini sudah begini, begitu kok diceritakan. Ini saya sudah, ini sudah itu. Jangan. Apapun salahnya, apapun dosanya, tidak usah diceritakan oleh Allah. Itu tidak boleh. Ceritakan saja di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, malah justru nanti mendapat fitnah. Ya. Fa'dzidzurka ilahim a'dhamu min maksiatik, karena mengungkapkan Anda kepada mereka lebih besar daripada perbuatan maksiat Anda. Menceritakan dosa-dosa kita kepada manusia itu mudaratnya lebih besar. Jadi nggak usah cerita kesalahan kita kepada ini, apalagi dosa-dosa besar. Jangan. Langsung saja nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ibrahim ibnu Adham yaqul la'an adkhulan nar wa qad ata'ta Allah ta'ala, pastilah saya masuk neraka pada sungguh saya telah melakukan taatan pada Allah. Ahabba ila min an adkhulal jannah wa qad asaitah, maka itu lebih aku sukai ya daripada saya masuk surga padahal sungguh saya telah mendurhakainya.
Ya kalau mendurkainya salah, cepat minta ampun baru masuk surga. Masuk surga masih banyak dosa, ya itu tidak lebih baik. Lebih baik ngakoni dosane, istighfar. Ya Rasulullah sehari malam 70 kali ya istighfarnya Rasulullah. Lah kita yang tidak maksum, yang banyak dosa kok tidak mau istighfar, tidak mau sholat tobat. Nah, maka gunakan waktu itu sebaik-baik untuk beribadah. Paling akhir, waqad kanal Auza'i rahimahullah, Imam Syekh Az-Zawa'i rahimahullah, beliau berkata, idza ra'a ahadan min qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maksiat, apabila beliau melihat seorang dari kalangan sahabat Rasulullah kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, fiyaqulu, maka beliau berkata, la tahurrannakum qarabatukum min Rasulullah. Janganlah kalian tertipu oleh kedekatan Anda pada Rasulullah. Ma'a muhalafatikum hadyahu wa amruhu. Disertai penyimpangan kalian terhadap petunjuk yang beliau arahkan. Jangan bangga dekat dengan Rasulullah. Dosa tetap dosa. Jangan bangga dekat dengan ulama atau ya orang Arab yang alim, ya jangan bangga, belum tentu, apalagi ngaku-ngaku, ya tidak boleh. Itu amal kita. Fa innahu qala li ibnihi Fatimah radhiyallahu anhu, karena beliau pernah berkata pada putrinya Sayyidatina Fatimah, mengatakan begini, angkidhi nafsaka minan nar fa inni la'ana anki minal syai'an. Selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya saya tidak akan mampu menjauhkan kamu wahai Fatimah dari api neraka sedikit pun. Ya, jadi mumpung masih ada waktu, maka kita harus memperbaiki diri, banyak istighfar, banyak takut pada Allah, dan banyak melakukan sholat taubat. Dengan segala hormat, moga-moga juga kita jalani melalui kaifiat thariqah, yang itu menjadi cara kita, jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.